Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan saya mendoakan kepada teman-teman semua bersama keluarga Anda dimanapun Anda berada, baik-baik saja. Dan terima kasih dari saya buat seluruh teman-teman yang sudah like dan subscribe channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa bantuan Anda juga channel ini tidak akan berkembang. Dan untuk itu saya terus bersemangat untuk memberikan info-info terbaik seputar perkembangan tim nasional kita, apalagi yang bermain di Piala Asia, dan juga perkembangan ke depan dari seorang pelatih, ya, Shin Tae-yong, pelatih asal Korea ini. Sejak kemarin ketika Indonesia itu dipastikan lolos ke babak 16 besar, di mana ada bantuan perjuangan yang luar biasa diberikan oleh Kirgistan setelah mereka menahan Oman, sehingga kita itu bisa menciptakan sejarah lolos dari fase grup. Nah, ini berseliweran ya. Banyak yang menanyakan kepada saya, baik di komentar, mend-DM saya, ya, WA saya untuk berbicara katanya dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya. Kenapa harus ke sana? Karena mereka ingin STY itu cepat diperpanjang. Harus ada pembicaraan ke depan. Karena ini pelatih yang dianggap sudah sukses menorehkan tinta emas, di mana untuk pertama kali Indonesia ada di 16 besar setelah berjuang di babak fase grup. Kita ada di grup D, 2 kali kalah lawan Irak, tim kuat memang dengan Jepang, dan juga kita bisa menang melawan musuh bebuyutan kita, Vietnam. Dan itulah yang membawa kita sekarang ada di peringkat ada di 16 besar, dan berharap tentunya bisa membuat kejutan saat bertemu bersua dengan Australia. Secara peringkat memang jauh, tetapi itu hanya angka-angka. Yang menentukan adalah hasil pertandingan di atas lapangan selama 90 menit waktu normal, dan plus ada tambahan waktu injury time. Nah, kita coba bicara ya dengan STY. Ya, pelatih asal Korea ini berusia 53 tahun yang sudah membesut tim nasional Indonesia, ya sudah masuk ke tahun keempat, dan dia sekarang sudah membuat langkah yang sangat baik, menyusun fondasi yang bagus buat tim nasional Indonesia. Ya, dia memberikan kesempatan, jam bermain yang banyak bagi pemain-pemain muda kita, sehingga menjadi sorotan di Piala Asia sebagai salah satu tim ya paling muda ya yang hadir di Piala Asia, dengan dibawa 24 tahun ke bawah semua. Dan tim ini yang akan diproyeksikan untuk tampil di Piala Asia juga untuk U23 di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei yang akan datang. Jadi STY ini sudah membuat sejarah lebih awal di U23 ketika itu berlangsung babak kualifikasi di Stadion Manahan Solo, di mana kita bisa sukses di sana. Untuk pertama kali kita bisa hadir lolos ke Piala Asia untuk U23. Itu sudah sejarah juga, tentunya selama ini tidak dapatkan. Dan kemarin ketika kita ada di 16 besar, sejarah lagi tercipta. Makanya banyak netizen, penggemar sepak bola kita untuk menanyakan, Bung Ropan, kalau boleh main cepat itu STY, tolong tanya ke Pak Erick. Nah, saya sudah coba untuk ke Pak Erick, menanyakan bagaimana soal status atau nasib dari STY ke depan. Karena kita tahu bersama STY itu kan sebelumnya sampai di Desember kemarin, sebelum ditambah 6 bulan ke bulan Juni ya 2024, tapi sampai di bulan Desember 2023. Akhirnya ditambah 6 bulan. Ini coba dilihat oleh Pak Erick untuk memberikan target-target yang diinginkan, termasuk di Piala Asia yang saat ini berlangsung di Qatar untuk tim senior. Dan hasilnya mengembirakan. Pak Erick puas, senang. Apa juga yang dikatakan oleh STY bahwa dia ingin membawa Indonesia ke babak 16 besar sudah tercipta, sudah terwujud. Ya, ini satu kredit poin tersendiri tentunya yang didapat dari STY. Dan ini diapresiasi luar biasa oleh Pak Erick Thohir. Bahkan Pak Erick bisa terbang dari Jakarta ke Qatar hanya khusus untuk memotivasi pemain-pemain dalam pertandingan terakhir melawan Jepang. Walaupun kita tahu bersama kita kalah, tapi kita memberikan suatu hasil yang bagus. Tidak ada kita jadi lumbung gol di sana atau diperdayai dengan mudah oleh Jepang. Bahkan kita kalah dengan 3 gol itu, dengan Jepang cuma 1 gol murni dari Jepang yang lahir. Ya, lewat Ueda, dan 2-nya kan ada tendangan penalti, 1 gol bunuh diri. Jadi memang kita sudah berada pada rel yang pas. Itu yang dikatakan juga diakui oleh pelatih Jepang, ya, Hajime Moriyasu, bahwa Indonesia sudah pada
yang tepat tinggal pengembangan ke depan. Dan dia yakin bahwa dengan tim muda ini, prospek Indonesia ke depan itu sangat terbuka. Bisa disegani di Asia. Karena itu tadi dia melihat, ini tim yang sangat bagus. Ya. STY sudah menyusun suatu kerangka tim yang baik, dengan banyak pemain muda yang bisa bermain di tim senior. Tidak mudah memang. Tapi ini satu langkah yang bagus. Ya. Makanya ketika saya menanyakan ke Pak Erik, bagaimana dengan kontrak STY ke depan? Karena Pak Erik sempat menyinggung kan, kalau bagus, lolos 16 besar, itu bukan tidak mungkin STY akan sampai di 2027. Saya coba untuk menanyakan kembali ke beliau. Memang beliau belum bisa bicara sampai ke sana, ya. Di babak 16 besar. Kita fokus dulu, Pak Erik bilang. Ya, kalau kontrak ke depan, oke. Kita akan lakukan itu, tapi saat ini memang belum. Masih ada nego. Ya, nego yang akan berlangsung dengan STY setelah selesai Piala Asia ini akan dilihat lagi di U23. Karena kalau U23 itu bisa tembus lagi lolos ke babak selanjutnya, di mana kita tahu bersama kita akan berada di grup A bersama dengan tuan rumah Qatar untuk U23 ya. Ada Yordania, tidak mudah memang, ini grup keras. Ada Australia yang juga di grup kita untuk 23. Tapi apapun itu dengan kombinasi pemain saat ini yang ada di tim senior, kita bermain dengan U23 di mana Qatar akan tampil dengan U23-nya Australia dan Yordania. Saya meyakini tim ini akan lolos. Kita akan bisa keluar dari grup itu untuk bisa masuk ke babak selanjutnya. Ini yang diinginkan oleh Pak Erik. Kita tunggu sampai di sana bagus, maka kita akan bicarakan sampai di bulan. Yang pasti tidak akan goyah sampai bulan Juni, itu aman. Nah, kedepannya terbuka posisi bagi STY untuk diteruskan, diperpanjang. Jangan khawatir. Jadi kepada para netizen penggemar sepak bola Indonesia, itu sudah dipikirkan oleh Pak Erik. Cuma belum dapat, ya. Mesti ada pembicaraan khusus dengan STY untuk sampai ke depan. Ya, akan menawarkan ini. Harus ada nego juga yang akan terjadi ketika itu dibicarakan sampai ke 2027 dengan STY. Bagaimana formulanya untuk STY bisa menerima ini atau ke depannya seperti apa. Jadi Pak Erik bilang sekarang fokus dulu. Ya, kalau soal kontrak tenang. Ya, itu pasti akan dibicarakan dan posisi STY kuat saat ini. Setelah membawa tim kita itu, tim senior kita itu lolos, itu maka Erik bilang sangat kuat. Tidak mungkin ya bahwa ada penghentian kontrak dari STY atau STY-nya sampai di bulan Juni. Karena ke depan itu kita akan tambah kuat. Ya, kenapa kita tambah kuat? Sudah ada masuk gerbong lagi berikut dengan Jai Itse sudah kita tahu bersama sudah diangkat. Sempat tinggal tunggu Nathan Cho nanti. Ada Tom Haye, ada Ragnar Oratmangun dan Martin Paes. Jadi kalau semua ini masuk, nah kita sampai di bulan Juni itu kan terakhir di bulan Juni itu kita akan menyelesaikan fase kedua di kualifikasi grup F zona Asia untuk Piala Dunia. Ada Irak yang akan datang dan nantinya Filipina akan bermain di GBK. Ini kesempatan untuk kita unjuk gigi. Kita bisa membalas Irak di sana dengan formasi Martin Paes sudah ada di bawah Mistar, ada Jai Ises, Ragnar, Tom Haye, Nathan. Ini akan semakin kuat. Makanya kontrak STY itu aman. Menurut Erik aman. Tinggal ada nego. Nah, negonya ini yang kita, apakah sampai di 2027 atau bagaimana? Atau mungkin STY bilang ya sudahlah 2026 aja. Ya bisa saja. Tapi akan ditawarkan ke 2027. Yang pasti ini satu hal yang menggembirakan, ini membuka kesempatan memang. Setelah kita sukses di Piala Asia untuk tim senior lolos dalam besar, ini terbentang bagus. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir dengan kontrak STY. Apalagi kita kalau di U23 nantinya, itu akan menjadi ukuran juga. Lolos, itu sudah aman. Dengan di bulan Juni, kita akan menyelesaikan kualifikasi Piala Dunia di zona Asia, ini semakin bagus. Ya. Satu lagi yang akan ditunggu tentunya pertarungan melawan Vietnam di bulan Maret ya untuk kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini. Nah di sana sudah diharapkan sudah ada Tom Haye juga bermain, ada Ragnar, ada Nathan Cho, Jai Isya sudah ada. Dengan seperti ini saya rasa kita akan bisa menghajar Vietnam bermain di GBK dan termasuk bermain di Maidin Stadion di Hanoi. Kita bisa memenangkan pertandingan dengan bagusnya tim kita ini dengan kedatangan pemain-pemain yang saya bilang tadi. Itu yang bagi teman-teman semua info yang perlu teman-teman ketahui. Jadi nggak usah takut, jangan khawatir dengan STY. Itu STY ke depan itu aman. Ya, tinggal bagaimana nego kata Pak Erik, tinggal ada nego lagi. Ya, kita belum bisa pastikan sekarang, tapi tunggulah. Fokus ini adalah bagaimana kita bisa bermain bagus dengan Australia dulu.
Australia oke, dan dia sudah menyiapkan bonus. Ya, kemarin lawan Vietnam dapat bonus, kemudian kita lolos 16 besar ada bonus lagi, dan kalau menang melawan Australia ada lagi yang disiapkan oleh Pak Erik. Ini luar biasa bagi Pak Ketua Umum. Oke, teman-teman, demikian info dari saya tentang masa depan STY di tim nasional. Jadi teman-teman bisa lihat sekarang Erik bilang sudah tenang-tenang saja, menyelesaikan dulu semua apa yang ada di Piala Asia saat ini, apalagi kalau kita bisa menang melawan Australia, itu sudah luar biasa. Ya, walaupun memang ini tidak mudah, sulit dari peringkat ini jauh, tetapi tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Orang bisa bilang memang ini sulit, tapi kita bisa melakukan yang terbaik, tergantung anak-anak di lapangan, kemauan anak-anak untuk bisa bertarung melawan Australia. Dan juga kita menunggu racikan dari STY untuk tim kita, starting 11 seperti apa yang dia akan mainkan menghadapi Australia nantinya pada hari Minggu, tanggal 28. Ya, tanggal 28 besok di Stadion Jassim bin Hamad. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.